Ini kitab depannya ada tulisannya tuh ya. Sama niatul hadisi 8 hadis min dari kitab Al-Mawaizul Usfuriyah. Nama kitabnya Al-Mawaizul Usfuriyah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur yang terkenal bi Usfuri dengan Al-Usfuri. Ini aslinya ada 40 hadis. Aslinya cuman karena buat ngaji Ramadan takut nggak keburu, di sini cuman Pak Ustadz cantumin 8. Ya insya Allah ntar kalau misalnya masih nyambung ngaji lagi ya ntar ditambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al hadisu, adapun hadisnya nggak usah ditulis, langsung aja seret. Al awalu, yang pertama, yang awal langsung seret. Yang singkatannya apa? Nun. Udah tinggal seret gitu. An Abdillah ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi salah satu anak Sayyidina Umar bin Khattab namanya Abdullah. Nah ini hadis diriwayatkan oleh anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ar-Rahimuna, adapun apa singkatannya? Jangan ditulis adapun, kelamaan. Ar-Rahimuna, adapun orang-orang yang penyayang. Kalau jamak bisa juga ditambahin pakai jim di bawah. Jadi para, ya. Para orang yang penyayang. Yarhamuhum, maka akan menyayangi mereka. Siapa yang menyayangi mereka? Siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Rahman. Orang kalau dia baik sama makhluk Allah, maka juga disayangin sama Allah. Irhamu, maka sayangilah oleh kalian. Maka singkatannya apa? Irhamu, maka sayangilah oleh kalian. Man, akan orang. Akan singkatannya apa? Mimfa, jangan ditulis akan. Mimfa maf'ul. Irhamu, maka sayangilah oleh kalian. Man, akan makhluk. Fil ardi, di bumi. Maka kata Nabi, sayangilah oleh kalian makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum, maka akan menyayangi kalian. Siapa? Man, makhluk. Maksudnya para malaikat. Bisa mai, di langit. Orang yang dia sayang sama makhluk Allah, ya, di bumi, siapapun makhluk itu, mau tumbuhan, mau hewan, ya, kita sayang sama dia, maka disayang sama malaikat Allah, dijaga. Al-khobaru bitamami. Al-khobaru, adapun khobar di sini maksudnya hadis, bitamamihi, dengan sempurnanya. Jadi ada riwayat lain yang hadisnya panjang, ya, ini diambil cuplikannya doang. Wa fi mawafiqati, dan pada sesuatu yang sesuai, hadal hadis, akan hadis ini, hikayatun, ada hikayat. An Umarin, tentang sahabat Umar.
ada kisah menarik nih tentang sahabat Umar yang berkaitan dengan hadis ini. Karena adalah Sayyidina Umar itu yamsi berjalan-jalan fi sikakil Madinati, di suatu jalan kota Madinah. Suatu ketika Sayyidina Umar jalan di sebuah kota Madinah. Ngapain? Ngabuburit? Bukan. Karena beliau khalifah ya jalan-jalan untuk belusukan, nyari rakyatnya yang kelaparan. Faro'a, maka melihat Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar melihat sobian, akan anak kecil. Sayyidina Umar kemudian melihat anak kecil. Ngapain anak kecil? Lagi bukber? Enggak. Karena adanya si sobian fiyadihi, pada tangannya. Di tangan si anak kecil itu usfurun, ada burung pipit. Tahu nggak burung pipit? Kayak burung gereja yang suka dijual abang-abang tuh. Tahu nggak? Adi suka main ya? Mainin burung itu yang di abang-abang itu. Tahu ya? Lo ada anak kecil, di tangannya ada usfur. Usfur itu burung pipit, burung cabai-cabean. Ya, bukan cabai-cabean naik motor, bukan. Ini burung cabai-cabean. Ya, burung gereja lah kalau bahasa kita. Wakana, dan adalah dia. Ya, dianya terujuknya ke sobian, si anak kecil. Si anak kecil itu abu bermain-main bihi, dengannya. Itu anak kecil main-mainin itu burung, jadi dilemparin ya, kayak dulu kalian masih kecil pernah ya mainin burung-burungan, kakinya diikat. Itu ya kan, dilemparin sono ya kan. Nah, abu bermain mereka bihi, dengan usfur, dengan burung pipit. Farohima, maka iba, atau kasihan. Farohima, maka iba, atau kasihan. Siapa? Umar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pas melihat kayak gitu sedih, kasihan, iba. Itu burung dimainin kayak gitu. Kalau kalian kan dulu masih kecil bodo amat, yang penting happy. Weh, terbang, udah diikat pakai tali ya kan. Kasihan banget, tali rapia lagi. Kagak modal. Itu juga boleh nemu di jalan. Ya enggak? Ngalamin ya. Nggak punya duit, gak bisa beli burung, laler diikat. Bisa, belum pernah kan? Itu kayak yang menang banget. Iya. Kalau zaman dulu capung, sekarang udah ada capungnya. Ya. Zalikal usfuro, akan burung pipit tersebut. Sayyidina Umar kasihan. Fastarahu, maka dia membelinya. Maka dibeli sama Sayyidina Umar. Minasobi, dari anak kecil. Dibeli sama Sayyidina Umar dari anak kecil tadi. Ini saya mau beli ini kan Sayyidina Umar. Udah saya bayarin sini. Berapa anak kecil? Ya 5 miliar. 5 miliar. Kayak pegawai pajak aja. Minasobi, dari anak kecil. Fatakohu, maka dia pun membebaskannya. Setelah dibeli sama Sayyidina Umar, itu burung kemudian dibebasi. Falamma tuwfiya, maka tatkala wafat siapa Umarun, Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar meninggal, radhiyallahu anhu, ra'ahu, maka melihat dia. Siapa yang melihat? Al-jumhuru, sebagian besar sahabat. Sebagian besar sahabat ngelihat fil manami, pada mimpi. Nah, sebagian sahabat Sayyidina Umar saat itu bermimpi ketemu sama Sayyidina Umar. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya padanya an halihi, tentang keadaan beliau.
beliau. Faqalu maka mereka berkata mereka. Siapa yang berkata? Siapa? Sayyidina Umar apa sahabat? Sahabatnya Sayyidina Umar. Ma fa'alallahu bika. Ma itu apa? Itu singkatannya apa? Oh. Ma itu apa? Fa'ala yang melakukan. Siapa? Allahu Allah bika kepadamu. Ma fa'alallahu bika. Gampangnya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Wahai Sayyidina Umar, kamu kan meninggal nih. Dalam mimpinya ya, mimpi para sahabat. Apa yang telah Allah lakukan padamu? Apa kamu disidang? Apa kamu diancam masuk neraka? Qala maka berkata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, Ghafara telah mengampuni li kepadaku. Allah telah mengampuni saya, kata Sayyidina Umar. Wa tajawaz dan memaafkan atau memberi maaf anni kepadaku. Aku dimaafin sama Allah. Qalu maka mereka berkata. Siapa yang berkata? Sahabatnya Sayyidina Umar. Mereka berkata, maksudnya bertanya, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Wahai Sayyidina Umar, kamu dimaafin, diampunin sama Allah dengan sebab apa? Bijudika, apa dengan kedermawananmu? Bijudika, apa dengan kedermawananmu? Apa karena kamu dermawan? Oh, Sayyidina Umar mah kalau punya duit agak pelit-pelit. Siapa orang aja disedekain. Au bi adlika, atau dengan keadilanmu. Karena Sayyidina Umar adilnya minta ampun. Ya. Masyhur cerita tuh ketika Sayyidina Umar belusukan ngelihat ada ibu-ibu tua janda sama anaknya belum makan. Ya, saking ibunya itu pengen supaya anaknya senang, itu ibu-ibu tua itu pura-pura masak sesuatu, masak tepung, masak beras kalau kita. Padahal airnya kosong. Di dalamnya ditaruhin batu, bayangin. Saking kagak punya duitnya. Setiap anaknya bangun, Bu, udah matang belum, Bu? Ibunya pura-pura bukain panci. Oh, belum matang, Nak. Ditutup lagi. Ya gimana matang orang yang dimasak batu? Loh, Sayyidina Umar datang melihat, waduh, kasihan banget. Waktu itu Sayyidina Umar menjadi presiden. Sayyidina Umar bawa sekarung gandum. Kalau sekarang ibarat kita beras dibawa. Itu sama pengawalnya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar presiden kan, sama pengawalnya dibilang, wahai Sayyidina Umar, kamu kan presiden. Udah saya aja yang bawain. Tuh bayangin. Apa kata Sayyidina Umar? Gak usah. Jangan dibawain, biar saya aja yang bawa. Karena ini adalah tanggung jawab saya. Emang kamu mau di akhirat nanti bertanggung jawab atas apa-apa yang saya lakukan di dunia? Biar ini saya bawa. Itu Sayyidina Umar bawa. Satu karung dibawain, bayangin, seorang presiden bawain karung beras gede gitu, terus dibawain sampai ke rumah itu janda, dimasakin sampai matang, ditungguin. Bayangin. Padahal presiden, bukan ketua RT, bukan. Ya, berarti hansip. Au bizuhdika, atau dengan kezuhudanmu. Zuhud itu meninggalkan duniawi ya. Sayyidina Umar itu saking sederhananya, itu bajunya itu 18 tambelan. Bajunya itu 18 tambelan. Saking sederhananya Sayyidina Umar tuh. Kita satu tambelan aja udah minta ganti. Kaifa bajunya tambel ya satu ya. Oh ganti mah, ganti. Allah berkata Sayyidina Umar. Ditanya ya mbak sahabat, kamu dimaafin sama Allah, diampunin sama Allah, apa karena kamu itu dermawan, atau karena kamu adil, atau karena kamu juhud? Allah maka berkata, ya maksudnya menjawab, Sayyidina Umar, lama wadotumuni, ketika kalian menguburkan aku, fil qabri, di kuburan, wasatartumuni, dan menutupi aku,
biturabi dengan tanah. Ya. Setelah Sayyidina Umar dikuburin, ditutup gitu ya pakai tanah, wa taraktumuni dan kalian tinggalkan aku wahidan sendirian. Ditinggalin Sayyidina Umar sendirian di dalam kubur. Pada qalu maka datang alaya kepadaku, lalu datang kepadaku malakani dua malaikat. Malakun malaikat ya, kalau malaikatun itu jamak, malakun satu malaikat, malakani dua malaikat. Tasnia mahaibatani yang menakutkan keduanya, sama tasnia juga. Toro akli yang membuat hilang akalku, maksudnya saking kagetnya, saking ngerinya gitu ya. Warta adat dan gemetar apa mafasili sendi-sendi tulangku. Saking seremnya itu malaikat, gemeteran badan saya, sendi-sendi tulang saya ngilu. Min haibatihima karena saking hebat keduanya atau saking menakutkan keduanya. Wa akhadani lalu dia memegang aku, wa ajlisani dan mendudukkan aku. Maksudnya disuruh duduk ya, bukan didudukin lagi tiduran didudukin gitu, bukan ya. Tapi tangannya diangkat disuruh duduk. Setelah itu Sayyidina Umar didudukin. Nah ini malaikat yang siap bertanya kepada Sayyidina Umar. Ya biasa ya, orang kalau dia meninggal, nanti kalau kalian meninggal ditanyain tuh, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tergantung malaikatnya. Kalau misalnya kita orang baik, malaikatnya juga baik, yang nanya juga baik ya. Kalau misalnya laki-laki, yang nanya ya perempuan cakep, baik, sopan. Kalau yang meninggal perempuan, yang nanya laki, baik, sopan. Tapi kalau yang meninggalnya nauzubillah jahat, nah malaikatnya juga jelek, nanyanya juga kagak sopan. Mau buka? Kaget kan? Wa aroda dan berkehendak ayas alani untuk menanyakan aku. Dan ketika dia mau bertanya kepadaku, mau ditanya Sayyidina Umar, mukanya itu dinyeremin. Fasami itu maka mendengar aku, maka aku mendengar, kata Sayyidina Umar, nidaan akan suara panggilan minal hakiki dari alam gaib. Ya maksudnya dari setempat yang tidak diketahui. Tiba-tiba ada suara gitu. Utruka tinggalkan oleh kalian berdua abdi akan hambaku. Tiba-tiba terdengar suara ya. Ya maksudnya Allah yang ngomong, wahai para malaikatku, tinggalkan oleh kalian berdua hambaku itu. Wala takhawafahu dan jangan membuat takut dia. Jangan kalian buat takut dia. Fa ini maka sesungguhnya aku, kata Allah, itu rahimtuhu menyayangi dia, wa tajawaztu dan memaafkan aku anhu kepada dia. Udah tinggalin, dia udah saya maafin, udah saya ampunin dia. Apa sebabnya tuh? Li'annahu karena sesungguhnya dia, ya Sayyidina Umar, itu rahimah menyayangi usfuron burung emprit, usfuron burung pipit, di dunia farahim tuh maka aku menyayangi dia fil iqabi di alam selanjutnya. Jadi dibaikin lah gitu ya. Jadi orang yang dia itu baik kepada makhluk Allah di alam dunia, maka nanti kalau kita meninggal di alam barzakh, terus kita nanti di alam akhirat dimaafin, diampunin juga, disayangin juga sama Allah. Hikayatun ukhra. Hikayatun adapun hikayat. Hikayat itu kisah ya. Ukhra yang lain. Ana adalah
siapa abidun seorang hamba atau ahli ibadah fi Bani Israel pada zaman Bani Israel. Suatu ketika dulu ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Maro yang melewati ala kasibin pada gundukan minar romli dari sebuah tanah. Tahu gundukan ya? Gundukan tanah, tumpukan. Nah, waqad asoba dan telah menimpa Bani Israel pada kaum Bani Israel. Waktu itu kaum Bani Israel sedang tertimpa atau sedang dilanda apa majaatun kelaparan. Fatamani maka dia berangan-angan. Maka si ahli ibadah itu berangan-angan ngelihat gundukan tanah itu. Ada tanah numpuk, dia berangan-angan, ngayal kalau bahasa kita. Fi nafsihi dalam dirinya, anna hadza sesungguhnya ini, laukana jika saja dia itu dakikon tepung. Andai kata ini tanah tepung, ini orang yang kelaparan saya kasih makan semua gitu. Ya namanya orang ngayal ya, bebas ya. Kayak kalian ngeliat kecoa disangkain korma. Itu apaan tuh? Korma, padahal kecoa ya kan. Lagi lapar ya kan. La asba'u maka akan membuat kenyang. Wah, andai kata ini tanah jadi tepung semua, pasti akan membuat kenyang. Butuna Bani Israel, perut-perutnya Bani Israel. Maka kaum saya Bani Israel pasti akan kenyang, gak bakal kelaparan. Fa'auha maka memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiyin pada satu nabi min anbiyaihim dari para nabi mereka, dari para nabi Bani Israel. Akhirnya Allah ngasih wahyu kepada seorang nabi dari kaum Bani Israel tersebut. Kul katakanlah li fulanin pada si fulan, wahai nabi, kamu bilang tuh pada si fulan itu yang ahli ibadah itu, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad aujaba telah memastikan laka padamu minal ajri ma berupa ganjarannya sesuatu. Bilangin tuh pada orang yang berhayal kalau tanah itu bisa jadi tepung, bakal saya sedekahin ke Bani Israel yang pada kelaparan. Bilangin sama dia bahwa dengan niatnya itu Allah telah memastikan kepada dia suatu ganjaran. Laukana jika saja tanah itu dakikon jadi tepung, fatasodaktu maka akan aku bersedekah bihi dengannya. Wah kalau gitu masih sedekah, jadi pakai gituan. Paman maka siapa orang rohima yang menyayangi ibadallahi pada para hamba Allah. Barang siapa yang menyayangi hamba-hamba Allah, yarhamhu maka menyayangi pula dia siapa Allahu Allah Ta'ala, maka dia juga akan disayangin sama Allah. Fa inna dzalikal abdu maka sesungguhnya hamba atau ahli ibadah tersebut lama rohimah tatkala menyayangi atau kasihan ibadallahi kepada para hamba Allah biqaulihi dengan ucapannya. Karena Allah sendiri menyayangi hamba tersebut ketika dia mengucap laukana hadza daqiqon, sama kayak tadi, laukana jika saja hadza tanah ini itu daqiqon jadi tepung,
la asba'u maka akan membuat kenyang an-nasa akan manusia. Jadi dia cuma berandai doang, kan nggak mungkin tanah bakal jadi tepung karena saking laparnya saat itu. Andai kata ini tanah dia berubah jadi tepung, maka pasti orang-orang yang kelaparan bisa jadi kenyang. Fawajada maka dia dapatkan, fawajada maka dia mendapatkan asawaba akan berbagai pahala atau ganjaran kama lau fa'ala seperti mana atau sebagaimana jika dia melaksanakannya, walaupun dia nggak lakuin gitu. Ya, jadi niat itu penting karena niat itu bisa membuat kita dapat pahala yang bisa jadi pahala tersebut ya, pekerjaan tersebut, ibadah tersebut belum sempat kita lakuin gitu ya. Kalau yang remaja tuh yang gede ikut ngaji pas malam minggu, dikisahkan ada orang nanti di akhirat yang dia dikasih buku catatan amal pahala yang banyak. Ada pahala sedekah, ada pahala haji, ya ada pahala jihad. Padahal dia nggak pernah ngelakuin ibadah tersebut, nggak pernah haji, nggak pernah sedekah, nggak pernah jihad. Nah, cuma niat doang. Gara-gara niatnya bagus, maka dia kemudian diberikan pahala-pahala tersebut. Nah, makanya dulu pas kita bahas masalah ngaji ya, Ustaz ngingetin sama kalian, usahain niatin juga kalau ngaji itu dengan tulus ya. Niatin ngaji, ngajinya dapat pahala, niatnya juga dapat pahala. Kalau sekedar ngaji doang ya dapat pahala, tapi nggak ada tambahan bonusnya. Niatin, syukur-syukur kalian tulus ikhlas. Ya Allah, saya berangkat ngaji karena Allah Ta'ala. Ya Allah, saya berangkat ngaji karenamu. Mudah-mudahan ilmu saya ini bisa bermanfaat di masa depan saya. Gitu. Itu diniatin. Emang sekarang belum berasa. Ya dulu Ustaz bilang, nanti berasanya kalau kalian udah umur 30, umur 25 deh, umur 20 deh. Kalau sekarang kalian sekolah, berangkat sekolah. Ngaji, berangkat ngaji. Udah gitu doang aja. Tapi ntar baru umur 20, 25, 30 baru berasa. Pas udah kuliah atau udah kerja, oh iya ternyata begini cara sholat ya, teman-teman gue pada kagak bisa. Di luar sana banyak orang yang kagak bisa sholat. Nanti kalau kalian kerja, kalian ketemu sama orang yang gak bisa sholat. Bacaan ruku subhanallahil azimi kagak tahu, bacaan sami Allahu liman hamidah kagak tahu, bacaan robbana lakal hamdu kagak tahu, puasa kagak dijalanin, ya sedekah punya duit kagak dilakuin. Itu banyak. Nah, makanya pentingnya ngaji ya dengan niat seperti itu. Nah, untuk hadis